Silakan dibuka bukunya halaman 67. Good morning, Kevin. Good morning, Carla. Good morning, Squall. Oke. Halaman 67. Sudah. Topiknya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Saya mulai saja ya, karena sudah pukul 9:32 menit. Ya, please mulai. Kita mulai saja, saya ulangin, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di sini kita mau bahas mengenai manusia, tumbuhan dan hewan. Bagaimana makhluk hidup tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Oke? Miss baca sedikit. Apakah kamu pernah menanam biji-bijian? Pernah, ya kan? Berapa lama biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman berdaun? Tergantung tanamannya. Kalau tanaman bunga mawar tuh biasanya sebulan udah tumbuh daun. Tapi kalau biji mangga mau tumbuh daun itu prosesnya lama. Nah, tergantung tumbuhannya ya. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Lihat buku kamu dong, itu ada tumbuhan perkecambahan. Nah, ya, toge itu ya, cambah. Biasanya yang paling gampang tumbuh itu adalah biji kacang hijau. Nah, ini adalah tumbuhan biji kacang hijau. Lihat buku kamu. Nah, lihat buku kamu. Benar ya? Biji kacang hijau seperti ini, dia sekitar 2 minggu sudah tumbuh, itu muncul daunnya. Nah, muncul kecambahnya, oke? Apa perbedaan tiap tahapan dari tanaman tersebut? Pasti beda dong. Biji, kemudian muncul tunas baru, kemudian muncul daun, kemudian muncul lagi tangkainya agak panjang, tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Nah ya, ada perbedaannya. Apakah tanaman tersebut mengalami pertumbuhan? Ya, benar. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Tapi kita di sini di halaman 68 ya, 68 itu di pertama di buka buku itu kita bahasnya ke manusia. Kita sendiri, kita ya. Kamu harus tahu bagaimana cara kamu bisa tumbuh besar ya. Dari kita mau belajar ini ya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, saya pilih ya yang baca siswa ya. Nah, ini Miss mau jelaskan lagi. Kamu sekarang duduk di kelas 3, ya kan? Apakah ada perbedaan berat dan tinggi badanmu yang sekarang ini? Dulu tingginya berapa? Dulu beratnya berapa waktu kelas 1, kelas 2? Ada perbedaannya ya. Dibandingkan dengan kelas yang di bawah dulu, ya kan? Kelas 3 udah makin besar dong tubuhnya, ya kan? Apakah kamu mengalami pertumbuhan? Benar. Saya mengalami pertumbuhan. Saya makin tinggi tubuhnya. Nah, ya. Bagaimanakah kamu dapat mengetahui bahwa kamu itu mengalami pertumbuhan? Karena dari ukuran tubuh saya, misalnya dengan cara berpakaian, pakaian yang lama dulu enggak muat lagi. Artinya saya sudah semakin besar. Ini yang mau kita pelajari. Oke? Kita mulai ya belajarnya.
Yang baca ya, yang baca dulu pengantarnya adalah Carla Livi. Carla Livi, oke. Baca halaman 68 sampai 69, tapi halaman 69 hanya sampai nomor 1. Hanya sampai nomor 1. Silakan dibaca. A. Pertumbuhan. A. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Tahapan pertumbuhan manusia diawali dari bayi hingga lanjut usia atau lansia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi, kamu belum dapat berjalan. Lalu ketika balita, kamu mulai belajar berjalan. Kini, kamu sudah dapat berjalan dan berlari. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sifat yang diwariskan dari orang tua, makanan, istirahat, olahraga, dan rekreasi. 1. Sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari orang tuanya. Sifat fisik anak adalah gabungan antara sifat fisik ayah dan ibunya. Sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya antara lain warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, ikal beriting lurus, dan bentuk wajah. Iya, terima kasih. Menarik sekali ya pelajarannya. Baik, satu orang lagi yang membaca adalah Squallenhart. Oke, kamu ulangi bacanya dari halaman 68 sampai 69, batasnya nomor 1 saja di halaman 69. Mengerti? Silakan dibaca ulang. A. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Tahapan pertumbuhan manusia diawali dari bayi, lanjut usia lansia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi belum dapat belajar, lalu ketika balita kamu mulai belajar berjalan, kini kamu sudah dapat berjalan dan berlari. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sifat yang diwariskan dari orang tua, makan, istirahat, olahraga, dan rekreasi. 1. Sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari orang tuanya. Sifat fisik anak adalah gabungan antara sifat fisik ayah dan ibunya. Sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya antara lain warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, ikal, keriting lurus, dan bentuk wajah. Iya, terima kasih. Nah, kita mau belajar nih, kenapa ya kita mirip sama ayah, kita mirip sama ibu. Nah, siapa yang wajahnya mirip banget sama ayahnya? Ada? Ada ya? Ini wajah saya mirip sekali nih sama mama nih. Nah, berarti saya maksudnya mamanya itu mewariskan wajahnya ke saya. Nah, gitu ya. Oke, Miss
Miss ulangin, kita mau belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi manusia itu diawali dari bayi. Nah, ya diawali dari bayi. Nggak langsung besar, nggak langsung kelas 3, tidak. Winston itu banyak prosesnya. Winston telah melewati proses bayi. Oke, balita. Kemudian anak-anak. Winston sekarang mengalami ini anak-anak. Ya kan, SD 3. Nanti dia bakalan menjadi seperti ini. Nah, bakalan menjadi seperti ini, tapi itu prosesnya sangat panjang, butuh waktu. Saya jelaskan ulangin. Ya, saya jelaskan. Tapi didengarkan ya. Ya, ini materi baru di semester 2 untuk UAS 2. Jangan ada lagi yang mengantuk karena masih pagi ini. Ya, Valeri Anggi, jangan tunduk. Perhatikan dulu komputernya Valeri Anggi. Miss tahu dari sini. Diperhatikan, jangan tunduk. Oke, ini materi baru. Ya, semester 2. Ini penting. Dengarkan, saya mau jelaskan ulang supaya tahu. Ya, semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Disimak ini, dengarkan dulu. Pertumbuhan manusia ditandai dengan apa? Bertambah ukuran berat badanmu dengan tinggi badanmu. Oke, sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jadi, yang namanya tumbuh, kamu tambah tinggi. Yang namanya kamu sedang berkembang, kamu makin dewasa, makin cerdas. Itu bedanya. Dengarkan kembali. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Makin besar, makin cerdas. Makin tinggi, makin naik kelas. Begitu kan? Oke. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Valeri sama Chelsea lama-lama nanti menjadi gadis. Nah, ya. Kamu gak akan menjadi anak kecil, kamu bakal menjadi gadis. Ya, gadis. Misalnya SMP itu sudah gadis. Lionel dengan Jordan bakalan menjadi besar badannya. Nah, seperti pemain basket tinggi. Kamu mengalami pertumbuhan. Nah, apa yang mengalami perkembangan? Perkembangan kamu ada cara berpikir. Kamu makin cerdas anaknya, makin pintar. Mengerti ya? Ini yang mau kita bahas. Oke? Contoh perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi organ-organ tertentu misalnya. Misalnya suara Lionel makin besar. Nah, Jordan makin besar suaranya bisa. Terus tubuh kalian makin besar bagian badannya. Nah, itu mengalami perubahan. Sampai-sampai nggak cukup bajunya. Begitu ya. Dengarkan kembali. Dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia kepada kedewasaan. Jadi cara bicaranya juga semakin dewasa. Seperti Surya. Surya makin lama makin besar. Ya, Teren juga seperti itu, makin lama makin gadis. Nanti kamu menjelang gadis tuh SMP. Nggak bakalan kecil terus tubuhnya makin tinggi. Suara juga makin berubah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Contoh saja, ukuran sepatu kamu makin lama makin besar nomornya. Misalnya sekarang kelas 3 nomornya 34. Nanti naik kelas 4 nambah lagi nomornya. Nah, ya kan? Beli sepatu baru, berarti makin panjang itu kakinya, kan makin besar, benar nggak? Iya. Jadi jelas ya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke? Di mana perubahan tersebut dimulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Pola-pola perubahan bersifat meningkat kemudian menurun. Ya. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, ya, perkembangan dan kematangan. Sedangkan penurunan itu adalah proses penuaan, lansia, lanjut usia. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan terus kelanjutan, berlanjut ya Tegar. Tegar juga nanti bakalan besar badannya, nah, bakalan dewasa.
sehingga melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan yang terjadi. Oke, perkembangan pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia, ya, sebagai kecenderungan sifat perkembangan dalam periode tertentu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perkembangan hidup manusia secara umum. Ada 5 fase. Yang pertama apa fasenya? Fase dalam kandungan, ya. Dulu kamu belum lahir Evelyn Ho, masih dalam kandungan. Kemudian kamu sudah lahir. Jadinya apa? Jadi baby. Kemudian jadi anak-anak. Nah, sekarang Evelyn Ho mengalami masa atau fase anak-anak. Nanti kamu nanti SMP, remaja. Nah, ya, masuk lagi dewasa. Akhirnya lansia. Oke, semua orang mengalami lansia. Ya, lanjut usia. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Jadi butuh proses. Nah, ya, proses yang panjang. Makin kamu tiap tahun ulang tahun, makin nambah usia kamu. Benar nggak? Iya. Pertumbuhan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Oke. Nah, ini adalah tingkatan. Dengarkan. Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contoh ukuran fisik. Evelyn Ho tambah tinggi. Coba semuanya, coba Evelyn Ho berdiri. Nah, tambah tinggi nggak? Wah, tambah tinggi. Oke, makin besar ya. Kemudian bagian tubuhnya ada yang lebih lebar. Nah, ya, mungkin lengannya lebih besar. Jadi apa namanya? Bagian tangan makin besar ya. Bagian itu telapak atau bagian lengannya makin panjang. Kemudian berat badan makin besar berat badannya. Benar nggak Asmara? Geral, kamu makin besar nggak badannya? Makin. Asmara juga kan beratnya makin nambah 2 kilo misalnya. Nah, kamu itu sedang mengalami pertumbuhan. Oke, sudah tahu ya. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi kamu itu sebelum lahir masih dalam kandungan. Jadi manusia itu di dalam kandungan sekitar 9 bulan di perutnya mama. Nah, ya. Nah, inilah dia ya. Proses perkembangan pada manusia diawali dengan pembuahan, namanya fertilisasi. Proses tersebut terjadi di dalam rahim mama. Rahim di perut mama, di rahim mama ya. Jadi sebelum lahir kamu di dalam kandungan berapa usianya? 9 bulan. Lama banget, hampir setahun. Kamu di dalam perutnya mama kamu. Oke? Kedua sel kelamin itu akan melebur selanjutnya menjadi zigot. Jadi kamu tuh nggak langsung bayi. Kamu awal-awalnya namanya zigot. Nah, ya, calon bayi. Oke? Nah, zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Ya, calon manusia gitu ya. Setelah berumur 2 bulan, kemudian embrio disebut janin. Inilah calon bayi. Siap yang mau dilahirkan, Grace, Viola. Ya, jadi janin atau bayi di dalam rahim mendapatkan makanan dari mamanya, dari nutrisinya, namanya plasenta. Jadi kalau mamanya makan nasi, kamu juga akan menyerap nutrisinya. Mamanya makan buah, kamu juga akan menyerap nutrisi yang mama makan. Nah, bergizi semua ya makanannya, makanya kamu pintar. Begitu, oke? Viola, Grace, dengar ya? Oke. Proses ini berlangsung selama berapa bulan? 9 bulan kamu di dalam kandungan. Nah, oke, Grace, Viola, sudah paham? Iya. Nah, sekarang Miss mau ulangi lagi ya. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga sekarang kamu ini. Ya. Pertumbuhan itu akan terus tidak berhenti sampai selama kita tetap menjadi makhluk hidup. Nah, oke. Kemudian pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Makanan yang kita makan itu harus bergizi.
kemudian kebiasaan olahraga, nah, kemudian genetik dari orang tua, nah, keturunan ya. Kalau kamu tinggi, ya wajar, mama kamu tinggi, papa kamu tinggi, otomatis kamu juga tinggi, ada keturunannya untuk tumbuh tinggi. Kamu mancung, wajar, mamanya mancung, atau ayahnya mancung, seperti itu. Kamu rambutnya hitam, karena orang tuamu rambutnya hitam juga. Oke? Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bagaimana? Makanan yang bergizi. Itu sangat berpengaruh ya untuk pertumbuhan kamu. Jenis-jenis makanan sehat. Yang pertama, makanannya adalah makanan pokok, yaitu yang mengandung karbohidrat. Contohnya apa? Nasi. Kemudian lauk pauk yang mengandung protein. Contohnya apa? Ikan, daging, oke? Kemudian sayur, ini sudah pasti ya, yang mengandung banyak vitamin. Contohnya apa? Wortel, ya kan? Atau sayur apa? Sayur bayam. Ya, kemudian buah juga. Buah itu mengandung banyak vitamin. Bisa buah anggur, jeruk, pisang, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian susu. Susu itu juga pelengkapnya. Nah, melengkapi gizi ya. Jadi rajin-rajinlah minum susu. Baik apa? Baik untuk tulang dan gigi anak-anak. Siapa yang rajin minum susu berarti dia melengkapi gizi. Oke, makin cerdas siswanya ya. Nah, sekarang kita mau bahas perkembangan. Perkembangan itu apa? Perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Ya, pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan terus berjalan. Kamu makin cerdas, kamu tuh menimba ilmu, nah, cara bicara, sikap, tindakan, seperti itu namanya dewasa atau perkembangan. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk pada saat masih bayi. Nah, dengarkan. Contoh perkembangan manusia diawali pada saat masih bayi. Bayi hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisiknya, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lain sebagainya. Itulah kegiatan bayi, ya kan? Kemudian saat masih bayi, kita tidak mampu pegang makanan, kita nggak bisa ke kamar mandi sendiri ya, kita harus melewati proses ya, kita minta bantuan dengan orang tua kita. Nah ya, kemudian selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung pola makannya yang Miss bilang tadi kan. Nah seperti inilah, ini kira-kira saya gambarkan nih siswa kelas 3A 3B. Nah ya, saya nggak tahu namanya, saya kasih nama aja misalnya si Gilbert, Valencia, Kasia, Miguel, Melisenda, ya, Seankai, Jessica, Jericho, seperti ini. Nah, ya, sedang berbicara dengan teman-temannya. Oke? Kita lanjut. Tahap pertumbuhan sebelum lahir, berarti kamu masih dalam kandungan. Oke, tahap pertumbuhan sebelum lahir, ya. Misalnya fasenya namanya fase dalam kandungan. Jadi mamanya harus jaga kesehatan calon bayi, ya. Jericho itu dilindungi oleh mamanya. Nah, karena Pak Jericho masih di dalam kandungan mamanya. Oke. Selanjutnya setelah lahir, Jericho akan mengalami masa bayi. Nah, ya. Tahapan pertumbuhan bayi ini terjadi sejak manusia berusia 0 sampai 24 bulan, 2 tahun. Oke, masuklah si Jericho mengalami masa anak-anak. Dia mulai bisa berbicara dengan lancar, bisa mulai berpikir, dan bahkan bisa masuk sekolah. Oke, seperti ini. Nah, jadi sekarang si Jericho mengalami masa pertumbuhan kanak-kanak, ya. Sekarang usia Jericho sudah berapa tahun? 9 ya? 9 tahun. Jadi dia masuk pada fase sekolah, ya. Khususnya kelas 3 SD. Oke. Nanti dia akan mengalami namanya masa remaja. Oke. Nah, masa remaja itu umurnya 12 tahun, Jessica. Saat ini nanti Jessica nanti berubah cara berpikirnya.
Nah, yang tadinya malas jadi rajin. Nah, saya harus rajin belajar, lebih rajin lagi seperti itu ya. Tadinya kamu cuek, sekarang sudah lebih rajin lagi. Jadi berubah pola pikirnya. Jadi lebih makin baik. Good ya. Seperti ini contohnya. Ini contoh. Nanti Jessica mengalami tahap dewasa awal. Dewasa ini misalnya umurnya berapa tahun? 18 tahun. Ya. Contohnya pola pikirannya itu lebih untuk masa depan. Misalnya saya nanti tamat SMP mau ke SMA. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Kemudian nanti kalian akan menuju tahap dewasa. Misalnya dewasa itu seusia mama kamu, dewasa itu ya. Oke. Dan pada akhirnya mengalami masa lansia. Nah, sekarang kita mau bahas yang halaman 69. Sifat yang diwariskan dari orang tua. Sekarang coba kamu bercermin. Kira-kira mirip siapa kamu? Mirip kakek, mirip mama, mirip ayah, atau mirip kakek dari pihak mama? Mirip-mirip, Miss. Hidung saya mirip mama. Ada nggak seperti itu? Mata saya mirip ayah. Ada nggak? Miss, rambut saya mirip mama, Miss. Miss, bagian wajah saya mirip ayah saya, Miss. Begitu kan? Nah, inilah sifat yang diwariskan oleh kedua orang tua kamu. Seperti ini. Nah, ini kita bikin aja ya, kira-kira ini gambarnya gambar kita lah. Ini kedua orang tua kita. Ini adalah adik kita. Kita dengan adik mirip nggak wajahnya? Mirip nggak? Mirip, Miguel? Mirip sama adiknya atau sama kakaknya, mirip nggak? Mirip ya. Saya, Miss, mirip ke ayah. Apa yang mirip? Rambutnya. Miss, saya mirip ke ibu. Senyumnya mirip ibu. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, Jericho? Jericho mirip gak sama abang? Mirip ya sama abang ya? Mirip, Miss. Senyumnya Miss yang mirip manis. Nah, senyum saya manis dengan abang saya. Sudah pasti ya, saudara kandung namanya kan? Baik, kita mau belajar seperti ini. Coba kamu berdiri di depan cermin dan perhatikan diri kamu. Apakah kamu mirip ayah atau ibu? Siapa yang mirip ayah? Angkat tangan. Kenzo nggak mirip ayah? Oh, Kenzo mirip ayah. Apa yang mirip? Hidungnya, wajahnya, alisnya, matanya, rambutnya, tinggi badannya. Semuanya mirip ayah. Oke, mirip ayah. Good. Seorang anak pasti akan memiliki beberapa kemiripan dengan ayahnya atau dengan ibunya. Ya, bahkan ada yang digabung wajahnya. Ada mirip ayah, ada mirip ibu. Nah, oke. Banyak orang percaya bahwa anak-anak laki-laki lebih mirip dari ibunya, sedangkan anak perempuan mirip ayahnya. Ya, jadi kita belajar seperti ini. Biasanya orang tua mewariskan kepada kita yaitu tinggi badan. Nah, ya, tinggi badan biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Ya, faktor keturunan. Tubuh anak bisa tinggi atau pendek yaitu karena mewarisi bakat dari orang tuanya. Ya. Tidak mengherankan ketika melihat ada anak yang sangat tinggi, ada juga anak yang cenderung pendek. Hal tersebut biasanya akan dengan mudah terjawab ketika melihat postur tubuh kedua orang tuanya. Wah, ternyata orang tuanya itu lebih tinggi, makanya anaknya juga tinggi. Begitu ya. Jadi, yang pertama, biasanya ciri-ciri yang diwariskan kedua orang tua kamu, misalnya warna mata. Nah, oke. Warna mata, siapa yang punya warna mata coklat? Ini saya punya warna mata coklat. Valencia ya, Valencia warna mata coklat. Berarti kamu mirip ayah ini biasa. Abel, Jessica, warna matanya warna apa? Ini saya warna ke coklat bening nih. Nah, gitu, oke? Nah, biasanya ya, orang tua mewariskan kepada kita yaitu warna mata kita. Albert, oke, Jericho, sudah tahu Jericho? Mungkin
Tidak sedikit yang percaya jika warna mata anak akan mengikuti warna mata kedua orang tua. Ternyata warna mata coklat, biru, hijau, kemudian ada lagi nggak warna lain selain ini? Hitam ada nggak hitam? Ada ya. Nah, warna-warna mata biasanya itu diwarisi oleh kedua orang tua. Yang paling dominan, nah, ya, biasanya ayah ya. Biasanya sama ayah, diwarisi ayah itu warna bola mata. Oke, Asmara, kita lanjut. Selain warna mata, ada juga warisannya yaitu bibir, ya. Jadi orang tua mewariskan bentuk bibir. Nah, yang bagaimana, Miss? Bentuk bibir yang cenderung lebih tipis, ya, jika anak tersebut memiliki cerewet. Nah, ya, sedangkan bibirnya yang tebal menunjukkan sifat anak yang dominan. Jadi, ini biasanya diwariskan oleh ayah, ya, atau ibu. Yang suka cerewet siapa? Nah, kemudian apalagi yang diwariskan, Miss? Rambut. Coba semuanya sentuh rambut kamu masing-masing. Rambut. Sudah? Rambutnya jadi kok warna apa? Albert warna apa rambutnya? Warna hitam. Oh, warna hitam. Oke, rambut. Saat masih bayi, baru lahir, tentu para orang tua akan menebak-nebak seperti apa sih model rambut yang akan diwarisi oleh siswa. Jadi biasa yang paling besar itu adalah peran ayah. Nah, ya, peran ayah menentukan warna rambut. Jadi kalau warna rambut kamu warna hitam, nanti kamu mirip ayah, gitu ya. Kemudian ini suka bercanda. Nah, siapa suka bercanda? Berarti kamu diwariskan oleh ayah. Oke. Kemudian gaya tidur. Gaya tidur juga diteruskan oleh kedua orang tua. Kebiasaan. Nah, ya, kebiasaan. Yang terakhir, nah ini dia tinggi badan. Ini sudah pasti ya, tinggi badan. Karena Miss lihat dari sini siswanya udah mulai ada perubahan, ya. Misalnya Miss lihat makin besar bentuk badannya. Terus Miss tidak sengaja melihat kamu makin tinggi. Oke, makin tinggi. Yang Miss lihat seperti itu. Seperti Jericho Miss lihat makin tinggi. Nah, ya, tinggi badan. Kemudian sidik jari. Tahu sidik jari? Coba lihat semua telapak jari itu ada sidik jari di ujung itu. Oke. Selain bagian tubuh yang sudah disebutkan, ternyata sidik jari seseorang diwariskan oleh ayah juga. Oke. Yang terakhir apa ini? Gigi. Bentuk gigi. Siapa yang masih utuh giginya? Atau sudah habis? Bentuk gigi juga diwariskan oleh sang ayah. Nah, oke, Jason. Sudah tahu, Jason? Ya. Yang terakhir apa? Lesung pipi. Siapa yang punya lesung pipi? Jadi kalau dia senyum, ada yang mirip ayahnya lesung pipi ini. Oke? Ini adalah diwariskan oleh sang ayah. Baik. Dari materi ini, Miss mau tanya sedikit ya. Kita review sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia sampai sifat yang diwariskan. Miss mau tanya dengan Arlin. Miss mau tanya dengan Arlin. Arlin, good morning Arlin. 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 Good morning, Miss. Ya, Arlin, Miss mau tanya sedikit ya. Kan sudah kita baca nih di halaman 68. Halaman 68. Coba lihat halaman 68, Arlin. Oke. Sudah dilihat? Miss mau tanya, Arlin, dengarkan ya. Pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan apa? Pertambahan tinggi. Dan
Dan berat badan. Iya, good ya Arlin. Satu lagi Miss mau panggil Surya. Surya Tanoto. Surya Tanoto. Surya Tanoto. Halo Surya. Surya. Wah, Surya ini. Halo. Ya, Suryanya jaringannya mungkin nggak bagus ya. Miss ganti ya, Chelsea. Chelsea Natalin. Chelsea. Chelsea. Halo Chelsea. Chelsea. Yo, Miss. Ya, Chelsea dengarkan dulu ya. Masih di halaman 68, oke? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Disimak ya Chelsea. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, yang pertama kan tahap dalam kandungan, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan Bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. ya, jadi si Chelsea dalam tahap yang bagaimana Chelsea? Tahap Anak-anak. anak-anak. Oke, terima kasih Chelsea. Pintar sekali ya. Selanjutnya saya mau panggil Miss Aca ya. Eziochen. Eziochen. Halo. Halo. Iya, Miss. Apakah ini Ezio? Iya, iya dong, Miss. Iya. Ya, Miss mau tanya dengan Ezio. Ezio, sifat yang diwariskan dari orang tua kita, ya kan? Sifat yang diwariskan dari orang tua kita biasanya apa ya kepada anaknya? Warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, dan bentuk wajah. Oke, sekarang Miss mau tanya, tipe rambutnya Ezio yang bagaimana? Ikal, keriting, lurus? Hitam. Rambutnya lurus atau keriting atau ikal rambut Ezio? Lurus ya? Halo? Iya, Miss. Ya, Miss tanya rambut Ezio itu yang bagaimana? Lurus, keriting, ikal? Lurus. Lurus, karena ayahnya rambutnya lurus juga ayah. Oke, lurus juga rambutnya. Terima kasih. Miss mau tanya Jaiden Rio. Halo Jaiden. Jaiden. Halo. Halo. Kenapa nggak mau menyaut ya? Bagaimana Miss mau tanya, kamu nggak nyaut? Satu lagi ya sebelum kita closing. Miss mau tanya siapa ini? Dari Sauli aja, dari Sauli. Dari Sauli. Halo Darisa. Dari Sauli. Halo, Miss. Oke Darisa, sifat yang diwariskan dari orang tua kita kepada anaknya antara lain apa saja? Warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, dan bentuk wajah. Oke, sekarang tipe rambutnya Darisa modelnya gimana? Ikal, keriting, lurus? Lurus. Oke, terima kasih ya. Baik, kita sudah review tanya jawab. Sekarang Miss mau undurkan diri. Besok kita ketemu lagi ya, siswa. Bye. 再见。